dan tanya jawab dari investor institusi yang telah hadir bisa langsung raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat yang nanti akan saya bacakan dan bisa langsung dijawab oleh Ibu Mirta. Em, sudah ada pertanyaan Bu gitu barusan dan nah ini terkait tadi yang saya emphasize-kan ya mengenai proyek Pulau Bulan. Nah, dalam menyiapkan infrastruktur untuk proyek di Pulau Bulan, apakah sudah ada rencana yang konkret dari sisi supplier dari panel dan baterai ya? Karena tadi saya sempat dengar Ibu Mirta menyinggung itu kan semuanya lokal konten. Hmm. Nggak semuanya sih Pak, jadi majority akan local content. Jadi next step-nya apa untuk project bulan setelah kita mendapatkan conditional license? Jadi step-nya adalah import license itu sendiri. Jadi ini EMA kan ngasihnya step by step to make sure kita berprogres ya. Jadi dari sisi EMA is one thing, tapi dari sisi Indonesia is another thing. Bahwa kita juga harus mendapatkan what you call export license. Jadi kita Medco Power tidak invest dari sisi solar panel atau OEM-nya, tapi Government of Indonesia engaging dengan beberapa OEM untuk mulai mereka membuka beberapa factory or manufacturer di Indonesia. Jadi contohnya Lonji itu udah ada mulai buka di Jawa. Jadi it's progressing ke arah sana, Pak Satria. Baik, baik. Oke, Bu. Em, nah, kalau dari sisi saya, Bu, izin sebelum saya eh, membacakan pertanyaan lain, saya ingin menitipkan satu pertanyaan, Bu. Mungkin terkait dengan financing, karena ini multi gigawatt dari sisi renewables butuh dana yang tidak sedikit. Eh, uh, dan mungkin bisa dijelaskan mengenai apa grant dari US government dan bagaimana sih Bu strategi financing Medco dari sisi funding untuk proyek-proyek besar ini. Mungkin kalau untuk bulan, maybe grants is a bit tough ya. Mungkin saya bicara inilah JETP dan all the grants yang mungkin digaung-gaungkan di luar sana. Uh, Secara konkret, it's difficult to tap. Jadi kita udah coba beberapa project-project kita yang lain, ya termasuk geothermal Ijen, Bali. Jadi yes, grants is out there, but the amount is not significant. It's not so much to support the whole project gitu ya. Hmm. Jadi apa namanya ya kita terus aktif ya untuk engage dengan JETP, dengan GFANS gitu. Bagaimana sih mereka bisa support? Mungkin lebih ke project-project Indonesia ya. Untuk bulan maybe a bit tough. Karena ini kan project apa namanya ekspor. Jadi mungkin kalau kalau buat Indonesia yang returnnya mungkin ya well you know renewables returnnya mungkin nggak apa namanya nggak sebesar itu gitu ya. Jadi kadang kita masih perlu support tuh dari grant untuk terutama untuk yang kecil-kecil. Jadi aksesnya tuh memang masih a bit challenging kalau if I can be honest with you. Baik, baik, baik. Dan apakah untuk suplai listrik ke Singapura sendiri, Bu ya, sudah clear secara regulasi dari kedua negara? Karena kan dua negara ini beda secara mungkin regulasi listrik, terus power generationnya dan power distributionnya. Saya rasa nothing is clear here in Indonesia ya. Jadi masih a work in progress. Jadi ini juga termasuk hal-hal yang apa namanya kita lagi dudukan bersama. Ya tentunya ini nggak hanya Medco Power, tapi juga kita sangat involving ISDM, PLN, dan juga dari Singapura kan tentunya ada Singapore Power ya. Jadi this will be a complex project. Menarik tapi kita lihat sih kemarin dalam announcement Indonesia Sustainability Forum itu juga udah good milestone ya di mana in between government Singapura dan Indonesia udah mulai align. Iya, 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 iya. Hmm. Baik, baik, Bu. Em, saya juga tertarik mengenai tadi, Bu, energi transisinya dari aman mineral, Bu ya.
Mungkin Hmm. boleh tolong dielaborasi, Bu, karena kebetulan bulan lalu acara corporate access kami juga baru mengundang Pak Arief itu, CFO Hmm. dari Aman Minerals, dan memang untuk smelter terus mineral processing itu kan butuh, it's a very energy intensive industry. Ya, sebenarnya kontribusi Medco Power melalui Sumbawa Solar PV 26 megawatt peak itu hanya sebagian kecil lah dari kebutuhan apa namanya energi transisi whole story of Aman Mineral. Jadi uh, apa namanya? I think there's a lot of combination ya. So I cannot talk on behalf of Aman of course. Tapi Medco Power is committed untuk support ke sana. Salah satunya juga saat ini kita lagi melakukan studi untuk Sumbawa Wind. Jadi kita tahun lalu mendapatkan grant, ini salah satu contoh yang diberikan sebenarnya dari USAID, dari USTDA, untuk melakukan feasibility study atas opportunity wind prospect di Sumbawa. Jadi jika hasilnya ini baik, mungkin kita bisa develop, that's another source of energy transition untuk aman. Jadi uh, mungkin prosesnya belum se-advance project-project Power hari ini, masih dalam feasibility study, tapi kita juga committed untuk mensupport apa namanya portfolio-portfolio lain within Medco Energy. Jadi nggak hanya Medco Power, tapi ke saudara kita sendiri juga kita support. Nah, Baik, second point juga untuk yang operasi oil and gas Medco INP, beberapa juga mereka sudah mulai memakai solar rooftop di apa namanya di platform mereka, baik di kantor mereka ataupun di platform, sehingga juga mengurangi penggunaan electricity. Jadi itu salah satu contoh bentuk sinergi lah antara oil and gas, power, dan aman. The three key pillars-nya Medco Energi. baik, baik. Dan ada pertanyaan yang menarik juga, Bu. Ini Hmm. apakah ada konsorsiumnya dari Medco Power masih terbuka nih untuk mencari partner lain? Karena yang menariknya bagi investor institusi kami, Bu, ya, saat mungkin kami melihat proyek-proyek dari Medco Power ini kan juga bekerja sama dengan banyak perusahaan yang listed di IDX, seperti Adaro Green, seperti Toba, dan lain-lain. Mungkin bisa jelaskan mengenai konsorsiumnya, Bu, dan Uh, kerjasamanya. Oke, saya pikir kita belum menutup opportunity ya Pak. Kalau kalau opportunity itu ada, why not? Tapi tentunya what does this partner bring to the consortium? Jadi uh, money is one thing, tapi juga ada expertise yang mungkin kita juga butuhkan di dalam konsorsium. Ya, jadi misalnya hari ini kita berpartner dengan Gallon, di mana Gallon punya land. Kita berpartner juga dengan PLP, di mana PLP is one of the biggest supplier of electricity di Singapore. Jadi uh, kita open for that, tapi tentunya what this partner bring to the consortium gitu. Jadi apa namanya? I don't want to close the door now karena ini juga masih panjang dari sisi timeline. Tapi again, it depends on what they bring to the consortium. Baik, baik. Siapa tahu mungkin kalau apa soal mungkin financing juga bisa bekerja sama dengan bahan sekuritas ya, Bu, ya. Okay. Mungkin mungkin bukan apa konsorsium, tapi di Ya, bidang-bidang kerjasama lain apa dari ya, if sisi the yang price is finansial. right, Pak Satria. Betul, betul, betul. Nah, dan ada pertanyaan juga, Bu. Ini Hmm. menjaprik saya ini. Ini Hmm. kan ini sedang masuk dalam transisi pemerintahan. Jadi ada mungkin regulasi dan ini ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura misalnya. Terus Hmm. mungkin lokal apa lokal content regulationnya like as you like already like mentioned gitu loh, there is nothing like always clear gitu. That's also my experience as well. Ini Hmm. investor yang mungkin kemarin mau localize, Bu, gitu. Hmm. Apakah jalan terus dengan adanya perubahan like regulasi atau bagaimana, Hmm. Bu? Mungkin begini ya, memang project ini nggak bisa dilihat dari hanya satu sisi doang. Oh, it's export electricity to Singapore, bagaimana di Indonesia gitu ya. Tapi di Indonesia, pemerintah lebih mengupayakan dari sisi
ekspansi dari manufacturernya sendiri, localize. Jadi saya pikir sebalance ya. Karena kan terakhir kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu tuh pemerintah mengeluarkan aturan local content yang malah lebih kecil Iya, dibanding iya, yang betul. sebelumnya udah dimiliki Betul. gitu ya. Katanya Jadi Square Indonesia, Bu. iya, jadi saya pikir namun khusus untuk ini untuk project ekspor to Singapura ini pemerintah udah specifically mention bahwa ini akan memerlukan local content yang lebih besar. Jadi saya pikir itu apa namanya cukup suportif ya. Jadi dari sisi growth-nya ekonomi Indonesia tetap maju, tapi kita juga bisa tap into opportunity yang ada within the region. Nah, kembali ke pertanyaan apakah regulasi akan berubah atau enggak, I think nobody knows ya. Kita nggak tahu what's going on in the next. Mungkin Bahana lebih punya akses saya pikir dengan bagaimana next government will be gitu. Tapi kita sebenarnya cukup put our hopes on this project karena so far kita dapat support yang cukup baik dari pemerintah untuk project ini. Baik, baik, baik. Ya, jadi istilahnya saat Singapura misalnya kan regulasinya stable dan lain-lain ini yang saya tangkap ini proyeknya Medco nih Indonesian project with Singapore characteristics ya. Jadi like Mudah-mudahan ya Pak, jadi mudah-mudahan very lebih like clear. efisien ya betul kan lebih clear regulationnya yang lain dua mungkin Hmm. ini fix Hmm. jadi pengasih investor certainty lah. Nah ini saya mau apa mengajukan pertanyaan sebenarnya saya sudah tahu sih jawabannya Bu ya karena sebelumnya saya juga sempat kerja di salah satu perusahaan yang berkaitan dengan listrik. Seberapa besar Bu, perbedaan tarif dan return antara pembangkit listrik captive power dan power plant yang menjual ke PLN? Ya, agak sulit jawabnya. Mungkin Pak Ya, Satria yang jawabin on behalf of me, boleh, based on your experience. oke. Ya, saya mungkin membantu ya. Kira-kira gapnya bisa jauh ya, Bu ya. Apa ada gapnya, Bu? Ya, ya, karena memang ya PLN kan tarifnya juga deregulated by the government ya. Jadi ada certain di daerah tertentu HPP-nya berapa kita jadi harus mengikuti gitu ya. Baik, baik. Kalau captive kan tergantung dia berada di lokasi mana. Jadi kita juga bisa efisien, tie-in ke gridnya lebih mudah gitu. Jadi mungkin saya nggak bisa jawab in detail perbedaan tarif dan return karena terutama yang untuk captive it's a confidential juga ya. Iya, Jadi betul, betul. apa namanya? Mungkin Pak Satria lah orang yang tepat untuk menjawab. Aduh. Oke, Bu. Ini ada pertanyaan dari Mas Andika Surya Dharma ini dari Sun Life, Bu. Oh, Pak Andika Klien, ya. ya, klien kami. In the large project such as Bulan, is there any consideration to also float MPI shares to the market? Any aspirations to enlarge capacity to a certain level so you can float in the market? Nah, pertanyaan ini sangat disukai oleh saya dan Pak Reza ini. Iya. Gitu, Pak gimana, Andika Bu? juga tahu itu pertanyaannya dia suka banget pasti. Eh, Ah, we'll see. Tapi kita terus explore lah opportunity. Maybe when is the right time Medco floating to the market or else IPO is always in the picture of Medco. Jadi kayaknya memang at some point uh, Medco Power perlu melantai juga di bursa gitu ya. Karena anak-anaknya Medco Energi yang satu udah melantai. Uh, ya maybe we just need to find the right time. baik, baik. Saya tahu nih Bu, di antara fund managers yang hadir di sini, top picks-nya itu adalah, atau top holdings adalah MEDC, gitu, Medco. Indonesia ya. Gitu. Ya, Iya, iya. gitu. Apalagi dengan apa naiknya tensi geopolitik dan lain-lain, komoditas itu menjadi sangat-sangat atraktif ya, apa secara cycle. Mungkin terakhir Bu dari saya. Hmm. Saya ingin nanya khusus spesifik mengenai hydro. Kalau Ya. tadi misalnya kita bicara mengenai geothermal atau solar, karena em, kebetulan kami di Bahanas kita sedang melakukan riset terhadap hydro plants, ya. Ada potensialnya di Kaltara misalnya, Kalimantan Hmm. untuk mengelektrify dari industri-industri di sana. Bagaimana Hmm. Bu kalau dari sisi Medco melihat hydro projects di Hmm. Indonesia dan potensialnya? Oke. Kebetulan Medco Power kita operasi hydro kita mini hydros. Jadi kita
bicara scale itu di bawah 10 megawatt. Jadi khusus untuk mini hydro memang agak challenging ya dari sisi apa namanya demand dan juga terms dari PPA-nya. Jadi skala kecil-kecil ini memang agak challenging. Eh, Mungkin agak berbeda untuk big hydros yang memiliki dam besar dan bisa lebih stable dari operation. Kalau di kita yang mini-mini ini sangat berpengaruh dengan cuaca. Jadi ketika musim kemarau yang berkepanjangan, itu sungainya bisa kering dan aliran airnya nggak ada gitu. Jadi very dependable dan itu. Dan juga terms dari PPA-nya, unfortunately untuk mini hydro, saya nggak tahu yang hydro ya, itu juga sepertinya kurang apa favorable gitu. Jadi nggak mau terlalu mensupport. Maybe good kalau punya beberapa mini hydro yang di-combine menjadi satu. I think that can make it more efficient and economics. Baik, Bu. Iya, karena di kalau kita melihat misalnya di Cina, Bu, ya, yang em, sungainya besar-besar itu kapasitasnya hidronya besar sekali dan eh, the next renewable thing to watch-nya mulai dari market melihatnya ke arah hydro. Ya, Oke, oke, ya saya pikir kalau ya, big hydro masih oke. Kalau mini ya nggak terlalu ini. baik, 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 Bu. Apa mungkin saya serahkan ke Ibu Mirta mengenai dua tiga em, kalimat untuk concluding remarks dan statement, Ibu. Oke, terima kasih Pak Satria. Saya pikir juga terima kasih untuk investors-investors yang join event ini. Mudah-mudahan ini juga salah satu apa ya namanya event untuk eye opener. Jadi kita saling mengenal lagi ya, what is Medco. Mungkin saya highlight lagi, Medco Power ini akan terus commit untuk growing its project mainly on clean and renewable energy. Jadi kita nggak fokus di other, we're not into coal IPPs. Dan apa namanya kita juga cukup well position untuk supporting growth dan demand di Indonesia dan within the region. So we are excited for our projects, terutama juga yang saat ini lagi kita kerjakan dan juga untuk bulan project karena ini akan bring Medco Power to the next level. Terima kasih Pak Satria. Baik, baik, terima kasih. Dengan ini kami menutup acara dari webinar Bahana Sekuritas bersama PT Medco Power Indonesia di siang hari ini. Terima kasih khusus kami ucapkan kepada Ibu Mirta Utami selaku CFO dari Medco Power Indonesia dan juga kepada investor-investor institusi yang telah hadir di siang hari ini. Eh, Selamat siang dan terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Pak Satria. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.